Oke teman-teman, selamat datang di Basban Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan lembar aktivitas 15 di halaman 166, lembar aktivitas 16 dan juga 17 di halaman 167 di buku paket Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP kelas 7 semester 2 Kurikulum Merdeka. Kita bahas dari lembar aktivitas 15, aktivitas individu. Pertanyaannya, bagaimana bentuk kelestarian peninggalan masa peradaban Islam pada saat ini? Jawabannya sebagai berikut. Bentuk kelestarian peninggalan masa peradaban Islam pada saat ini. 1. Kelestarian peninggalan bangunan. Pada masa peradaban Islam banyak meninggalkan bangunan bersejarah, mulai dari benteng, masjid, hingga istana atau keraton. Yang kedua, kelestarian peninggalan kesenian. Peninggalan berupa kesenian ini seperti upacara adat, seni pertunjukan wayang kulit, hingga tembang dan suluk. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kita lanjut lagi ke lembar aktivitas 16, aktivitas kelompok. Buatlah kelompok dengan teman-temanmu dan jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, bagaimana corak pemerintahan sosial dan ekonomi pada zaman perkembangan kerajaan-kerajaan Islam? Jawabannya, zaman kerajaan Islam di Indonesia. Di pemerintahan, corak pemerintahan di kerajaan Islam didasarkan pada hukum Islam, di mana sultan adalah pemimpin utama yang menggabungkan kekuasaan politik dan otoritas agama. Kemudian corak sosial, masyarakat dibagi berdasarkan agama Islam dan adat istiadat Islam memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ada perhatian besar terhadap pendidikan dan keadilan sosial. Kemudian corak ekonomi berpusat pada pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Kerajaan-kerajaan ini mengembangkan hubungan perdagangan dengan berbagai wilayah. Itu jawabannya nomor 1, silakan kalian salin. Kita lanjut ke nomor 2. Identifikasi salah satu kerajaan Islam dan analisislah bagaimana berlangsungnya pemerintahan. Jawabannya, kerajaan Islam di Indonesia misalnya adalah Kesultanan Mataram. Pemerintahannya, Kesultanan Mataram dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan tertinggi. Mereka memiliki sistem pemerintahan yang kuat dan mengendalikan wilayah Jawa Tengah. Keadaan sosialnya, masyarakat Mataram banyak yang memeluk agama Islam dan adat istiadat Jawa memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ekonominya, ekonomi Mataram didukung oleh pertanian, perdagangan rempah-rempah, dan tekstil. Itu jawabannya untuk nomor 2, silakan kalian salin. Lanjut ke nomor 3. Identifikasilah salah satu tokoh sultan dari kerajaan Islam dan analisislah bagaimana sikap beliau ketika berkuasa. Jawabannya, sebagai contoh di sini adalah Sultan Agung Hanyakarakusuma. Sikap Sultan Agung dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan ambisius. Dia berusaha memperluas wilayah Mataram dan membangun pertahanan yang kuat. Dia juga menekankan hukum dan keadilan dalam pemerintahannya. Itu jawabannya. Lanjut ke nomor 4. Refleksikan mengenai Indonesia pada masa Islam, mengenai nilai-nilai moral yang dapat kalian terapkan dan lakukan dalam sehari-hari pada masa ini. Jawabannya, nilai-nilai moral dari masa Islam. Keadilan, nilai-nilai keadilan dalam pemerintahan dan masyarakatnya adalah sesuatu yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap adil kepada semua orang. Kedua, ketoleranan. Toleransi terhadap beragam agama dan budaya adalah nilai penting yang dapat diterapkan dalam hubungan sosial. Ketiga, pendidikan. Masa Islam menekankan pentingnya pendidikan yang dapat diterjemahkan dalam upaya untuk terus belajar dan meningkatkan diri. Itulah jawabannya. Silakan kalian salin untuk lembar aktivitas 16. Kemudian kalian presentasikan hasilnya di depan kelas. Lanjut lagi ke lembar aktivitas 17, aktivitas individu. Ada banyak hal yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebutkan jenis kegiatan manusia yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jawabannya, kegiatan manusia yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Contohnya produksi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Nah, itulah jawabannya. Silakan kalian salin dari lembar aktivitas 15, 16, dan 17. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.